Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Raja. Kali ini saya masih melanjutkan membahas mengenai aplikasi basis data. Oke teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama di channel Bang Raja ini. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan untuk belajar, amin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa teman-teman ajarkan ke teman-teman yang lainnya, sehingga ilmu ini tidak putus di kitanya saja. Oke teman-teman ya. Baik teman-teman, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat sebuah database. Nah, kali ini kita membuat sesuatu yang lebih menarik lagi. Jadi, kita membuat database lagi, kemudian setelah itu kita buat tabel. Nah, sesuai dengan janji yang pertemuan sebelumnya ya. Oke. Nanti untuk membuat tabel ini ada beberapa query yang kita gunakan. Nah, yang pertama itu nanti kita akan menggunakan create table. Oke, teman-temannya create table. Kemudian ada namanya lagi show table. Kemudian ada namanya describe table dan drop table untuk menghapus. Oke, teman-teman. Kita langsung saja. Silahkan teman-teman buka lagi comment from-nya. Bisa juga dari klik saja menu Windows-nya, tulis saja comment from ini ya. Oke, bisa diklik. Oke, sudah teman-teman? Oke. Kalau sudah, mari kita bermain query. Oke. Sebelum membuat tabel, ingat ya teman, sebelum membuat tabel, kita harus membuat nama database-nya terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum itu kita masuk dulu ke MariaDB-nya ya, berarti ketik cd titik 2 kali enter. Ketik lagi cd titik 2 kali enter, baru cd pp garis miring mysql garis miring bin enter. Oke. Masih ingat apa lagi? Yaitu mysql min u root min p enter. Enterkan saja. Oke. Wah, kenapa ada kenapa nih MySQL min u root min p. Bentar. MySQL min u root min p enter. Oke. Tunggu. Oh ya, maaf. Ini akan error kalau misalnya kita belum mengaktifkan SAM kita. Oke. Sorry. Kita aktifkan dulu XAMPP-nya. Oke, kita aktifkan dulu, lupa saya tadi. Nah, ini kita aktifkan dulu. Nah, sambil tambahan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tidak mengaktifkan MySQL di SAM-nya itu, maka nanti perintahnya akan seperti ini, error cannot connect to MySQL server. Maksudnya MySQL kita itu belum terkoneksi. Untuk itu kita klik tombol start. Oke, ini di minimize saja ya. Oke, kita ulang. MySQL min u root min p. Oke, enter. Jadi beres masalahnya. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman bisa. Oke. Nah, kita coba membuat database. Tapi alangkah baiknya kita cek dulu database yang akan kita buat ini apakah ada apa belum. Oke, kita caranya show data bases titik koma enter. Anggap saja kita ingin membuat database kampus misalnya. Di sini belum ada ya. Oke, berarti kita bikin. Berarti create database. Kita buat nama databasenya
kampus skor UBSI. Nah, ini ya teman-teman ya. Misalnya gini, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan. Sebenarnya untuk membuat nama database itu boleh huruf besar dan huruf kecil. Kayak misalnya gini, boleh ya. Oke, kampus UBSI, boleh seperti ini teman-teman, tidak masalah. Namun, nanti akan bermasalah jika teman-teman mengkoneksikannya misalnya menggunakan bahasa PHP atau yang lainnya. Nah, alangkah baiknya ya, teman-teman kita buat huruf kecil saja. Nah, ini saya sarankan untuk huruf kecil saja. Kemudian, jika nama database-nya itu lebih dari satu kata, contoh misalnya kemarin kan mahasiswa, kali ini kan enak. Tapi bagaimana kalau misalnya kayak tadi, kampus UBSI, ini nggak boleh teman-teman. Jadi salah satu caranya adalah pertama, kalau bisa kita gabungin gini, kampus UBSI bisa gabungin gini, atau kampus underscore UBSI, ini boleh. Oke, kalau kayak gini boleh teman-teman ya. Oke, nah saya menyarankan kalau misalnya lebih dari satu kata, teman-teman gunakan seperti ini, kampus underscore UBSI, kemudian jangan lupa titik koma. Oke, kemudian enterkan saja. Nah, kalau misalnya query oke, ini berarti database yang nama kampus UBSI itu udah siap atau sudah disimpan. Oke, cara ngeceknya, ketik lagi show data bases titik koma, enter. Oke, apakah sudah masuk? Sudah masuk, kampus UBSI, nama database-nya. Mantap. Oke, sekarang teman-teman ya, sekarang kita akan mencoba membuat tabel yang ada di kampus UBSI database-nya, maksudnya gitu ya. Oke, begini. Pertama, untuk menggunakan database yang kita gunakan, misalnya kita kan banyak nih nama database ya. Kita ingin menggunakan database kampus UBSI misalnya. Masih ingat kemarin gimana caranya? Masih? Oke. Caranya gini, use kampus underscore terkecil ya, kampus UBSI titik koma. Ingat, tulisan kampus UBSI ini harus sama dengan yang ada di dalam tabel database ini. Oke, kemudian enter saja. Nah, kalau seperti ini, database kampus UBSI ini siap untuk digunakan. Maka perintahnya adalah use. Oke, misalnya kita ingin membuat tabel data mahasiswa misalnya. Oke, berarti tadi untuk perintah membuat itu create. Oke, karena tabel maka gunakan tabel. Kalau database ya database, kalau tabel di tabel, misalnya data mahasiswa. Oke, nah misalnya kita ingin menginput NIM misalnya, teman-teman buka kurung. Oke, NIM. Nah, kemudian ada namanya tipe data, chart. Oke, anggap saja isinya 9. Oke ya. Kemudian ada nama, tipe datanya itu kita anggap chart juga. Misalnya berapa ya? 20 deh. Misalnya 20. Oke, koma. Kemudian apa lagi teman-teman? Umur. Oke, anggap saja tipe datanya itu bebas lah, integer lah, kayak gitu ya. Kemudian coba lagi tempat lahir. Oke, kita anggap saja gunakan char deh, tesnya 20. Nah, kemudian kita buat apa lagi nih, misalnya jurusan. Oke, jurusan. Kemudian kita tipe datanya itu char, panjangnya itu 30 size-nya. Kemudian karena ada buka kurung di awal, maka jangan lupa tutup kurung di akhir dan titik koma, enter. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil
membuat sebuah tabel data mahasiswa. Oke, begini teman-teman, saya jelasin dulu. Dengan query yang kita buat ini, kita sudah berhasil membuat tabel data mahasiswa. Oke, tabel data mahasiswa, di mana tabel ini terdiri dari 5 kolom. 1 NIM, 2 nama, 3 umur, 4 tempat lahir, 5 jurusan. Oke, sampai sini oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Kemudian setelah nama kolom, kita definisikan jenis dari kolom tersebut. Oke, kita definisikan di sini ada char, integer dan sebagainya. Kemudian untuk kolom yang berisi string dalam MySQL dapat kita definisikan sebagai char. Nah, ini penggunaan string. Char ini penggunaan string, penggunaan string, penggunaan string, penggunaan string. Oke teman-teman ya. Nah, angka yang di dalam kurung adalah jumlah karakter maksimal. Ini jumlah karakter maksimal. Misalnya untuk kolom nama kita menginstruksikan misalnya menyediakan maksimal sebanyak 20 karakter. Berarti ini 20 char 20 ini dia hanya bisa menampung nama 20 karakter. Nah, sedangkan untuk kolom yang berisi angka, MySQL itu menyediakan tipe data seperti integer atau int, mana tadi? Nah, ini umur, int. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, teman-teman. Kemudian untuk setiap kolom, dalam query create table ini dipisahkan dengan tanda koma dan seluruh definisi kolom harus berada di antara tanda kurung seperti ini. Ini sudah benar teman-teman kita lakukan. Oke. Nah, ada catatan nih teman-teman. Buat sebelum kita lebih lanjut. Sebenarnya penamaan kolom itu tidak boleh mengandung spasi. Sama dengan halnya database, tidak boleh mengandung spasi. Makanya kita tulisnya data underscore mahasiswa. Oke, besar kecilnya itu sebenarnya tidak berpengaruh. Cuman alangkah baiknya kalau kita huruf kecil semuanya, lebih enak. Karena nanti akan berpengaruh misalnya kita sudah menerapkan database ini di beberapa bahasa pemrograman. Salah satunya adalah bahasa PHP atau PHP gitu ya. Oke, makanya kita harus konsisten nih. Kalau kecil ya kita kecil semua, bikin database dan bikin nama tabelnya. Nah, kalau seperti ini kan panjang teman-teman. Sebenarnya bisa nggak kita bikin menurun ke bawah seperti kita pelajari kemarin? Boleh saja teman-teman. Misalnya kita ingin coba membuat tabel data dosen misalnya. Kita enterkan saja. Buka kurung teman-teman ya. Misalnya nomor induk karyawannya misalnya adalah char, kita samain dengan yang di atas ya, 9, enter. Nah, enter nama char 9, nama 20 aja deh, 20, enter umur int, kemudian tempat lahir teman-teman ya, tempat lahir, kemudian char 20, kemudian terakhir misalnya jurusan salah deh, kita nggak saja nggak boleh jurusan deh, kita pakai samain aja biar mudah, char anggap saja enter. Wah, kenapa ini? Kenapa jurusan? Coba kita cek. Oh iya, ini tutup kurungnya cuma 1 teman-teman. Oke, nggak apa-apa, kita coba lagi teman-teman. Ini ada kesalahan, ini harusnya dibuka kurungnya 2 kali nih di awal. Oke teman-teman, kita coba lagi. Oke, kita ulangi. Misalnya berarti create tabel apa tadi, data dosen ya,
data underscore dosen, create tabel, enter, kemudian buka kurung, kemudian kita tambah nick, kemudian char, oke, 9 misalnya, koma, enter, nama char misalnya 20, koma, oke, setelah nama apalagi tadi, umur, kemudian int, enter, kemudian tempat lahir, kemudian char berapa 20, koma, enter, jurusan misalnya char, misalnya itu berapa tadi jurusan 30, tutup kurung. Oke teman-teman, jangan lupa tutup kurung sekali lagi, enter. Wah, kenapa tuh? Kenapa tabel? Waduh, salah di penulisan ini. Wah, tabel harusnya. Wah, maaf. Harusnya gini nih. Harusnya tabel. Waduh, saya pakai bahasa Indonesia ya. Nggak boleh sebenarnya. Tabel. Ya, gini ya tabel tulisannya. Dosen, enter, ini ada apa, nama, enter. Wah, coba kita cancel dulu, saya berulang. Create tabel data dosen, kemudian ada nick, kemudian ada nama, enter, kemudian ada apa lagi, umur ya, mana umur, oke. Kemudian berapa lagi, tempat lahir, jurusan, enter. Oke teman-teman, berhasil ya. Tadi sebenarnya kita harus sebenarnya kita harus melatih penulisan, ketelitian kita dalam menulis. Ini memang sengaja dibuat salah, jadi biar teman-teman itu terlatih. Misalnya kayak gini, ini kan error nih. Kenapa di error? Oke, ada yang tahu? Ini nih, cek the manual di MariaDB-nya versi. Oke, di sini kita perhatikan. Create table. Nggak boleh, ini kan bahasa Indonesia, tidak boleh. Kita harus menggunakan bahasa Inggris. Oke ya, berarti tabel itu tulisannya seperti ini. Table. Ini ya. Nah, ini. Oke. Kemudian yang di atas, yang di atas tadi itu. Mana yang di atas? Nah, ini error kenapa? Karena di sini kita tidak menambahkan create apa? Kita ingin buat create tabel atau create yang lain. Nah, makanya dia error. Oke. Jadi yang benarnya itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, create table data dosen, kemudian nick, nama, dan seterusnya. Dan ingat teman-teman, penulisannya itu tidak meski harus panjang ke samping, tapi bisa menurun ke bawah. Yang penting benar. Oke, itu teman-teman ya. Oke, misal nih anggap saja kita sudah bisa membuat tabel nih. Sekarang kita untuk melihat tabel yang kita buat, caranya gimana? Show, oke, tables, ada S-nya, titik koma, enter. Nah, kita sudah membuat dua tabel di dalam database kampus UBSI, yaitu data dosen dan data mahasiswa. Oke, sekarang bagaimana kita untuk melihat struktur tabel MySQL yang udah kita buat? Nah, caranya gini. Berarti teman-teman tulis saja DSC nih, describe apa? Misalnya kita ingin membuka data mahasiswa, misalnya mahasiswa, titik koma, enter. Nah, ini keterangannya, struktur tabel yang ada di tabel data mahasiswa. Sedangkan kalau untuk membuka data dosen berarti describe, oke, data
dosen, titik koma, enter. Nah, inilah nanti hasil dari atau struktur dari tabel MySQL yang kita buat. Oke teman-teman, itu ya teman-teman ya. Sebenarnya describe ini bisa kita ringkas misalnya dengan DSC, boleh misalnya DSC misalnya apa, data mahasiswa, enter. Nah ini juga sebenarnya sama, ini lebih sering menggunakan DSC, tapi kalau misalnya menggunakan yang panjang juga tidak masalah, sebenarnya sama saja ya teman-teman ya. Nah kemudian yang terakhir itu bagaimana cara menghapus tabel. Contoh misalnya kita ingin menghapus tabel dosen misalnya ya, berarti caranya gini, drop tabel tabel apa yang ingin kita hapus, misalnya tabel data dosen ya, titik koma, enter. Nah coba kita show tables. Nah maka data dosennya sudah dihapus, yang ada tinggal data mahasiswa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian setelah kita membahas bagaimana membuat database dan tabel di dalam MySQL, mungkin untuk tutorial selanjutnya kita akan membahas tipe data dulu deh. Kita akan bahas tentang tipe data yang digunakan setiap tabel di MySQL. Mungkin nanti ini penting sebenarnya teman-teman tentang tipe data, karena nanti teman-teman akan menentukan NIM ini tipe data yang cocoknya apa, nama tipe data yang cocoknya apa, gitu ya. Oke, ini sangat penting karena untuk penempatan yang tepat. Jadi jangan sampai salah ketika kita membuat tabel tiba-tiba penggunanya salah. Nah itu nanti akan berpengaruh pada memori juga teman-teman juga ya kan, sayang. Nah nanti teman-teman silahkan coba dulu apa yang kita buat pada pertemuan ini. Nah dan ada beberapa yang harus teman perhatikan tadi itu. Nah di sini di atas tadi kan banyak error segala macam, ini sengaja saya buat salah biar teman-teman tahu dan biar teman-teman juga bisa paham bagaimana cara memperbaikinya. Nah contohnya seperti ini, you have an error, your syntax checks the manual, oke bla 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 bla, itu kan salah nih. Teman-teman jangan panik, teman-teman lihat aja dulu nih codingannya, ada yang kurang apa tidak. Oh ada yang kurang, ternyata apa, tablesnya tidak ada. Nah setelah kita perbaiki kita masih error nih, you have an error, apa yang salah nih, cek lagi, create table, nggak boleh. Nah dia hanya mengenal tables menggunakan bahasa Inggris, tidak menggunakan bahasa Indonesia, makanya dia error. Yang benarnya seperti apa nih, yang benarnya seperti ini. Nah create table data dosen, ini yang benar. Oke teman-teman, silahkan teman-teman mencoba, mudah-mudahan berhasil, dan teman-teman harus memperhatikan apa-apa yang tadi saya sampaikan, sebagaimana membuat database, penulisan database, dan bagaimana membuat penulisan penamaan tabel. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang tipe data, lebih tepatnya itu tentang tipe data numerik dulu. Jadi kita bertahap, nanti ada tipe data numerik, string, dan seterusnya. Nanti banyaklah, nanti kan kita pelajari. Oke teman-teman, cukup dulu pertemuan kita, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mau belajar bareng dengan saya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak. Dan bagi teman-teman, jangan patah semangat untuk tetap belajar. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini bisa untuk meningkatkan kreativitas kita dan bisa untuk berinovasi sehingga bisa memajukan daerah kita, paling tidak ya dengan teknologi. Oke teman-teman ya, saya Bang Raja sebagai instruktur teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.